Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk mencari tahu mengapa para pelajar atau penyelidik Alkitab memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang ajaran atau makna suatu ayat dalam Alkitab. Apa yang menyebabkan fenomena tersebut di atas? Apakah memang ayat-ayat dalam Alkitab memiliki multitafsir? Apakah Tuhan mau membuat pembaca firman-Nya agar bingung memaknainya? Apakah ada panduan yang baku dalam mempelajari atau menyelidiki Alkitab? Mengapa banyak pelajar Alkitab mempercayai adanya 3 Allah, padahal dari Kejadian sampai Wahyu tidak satu pun ayat dalam Alkitab yang menyebutkan adanya 3 Allah, seperti yang dipercayai para pengikut ajaran Trinitas. Ada lagi yang lain, yaitu hari perbaktian mingguan untuk menyembah Allah yang benar. Ada yang berbakti hari Sabtu, ada yang berbakti hari Minggu, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Apakah ayat-ayat dalam Alkitab itu sesuatu yang sulit dimengerti? Memang ayat-ayat di dalam Alkitab ada yang bermakna profetik, ada yang tersirat, ada yang bermakna sejarah, ada yang bermakna sebagai simbol, ada yang bermakna literal sebagaimana tertulis, sedangkan yang tersirat, profetik, atau nubuatan harus menggunakan penuntun yang namanya roh nubuat untuk menolong pembaca mengetahui makna sesungguhnya. Karena yang profetik umumnya menggunakan simbol-simbol seperti binatang, naga, singa, macan tutul, perempuan, dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya adalah, apa panduan yang akurat dalam mempelajari Alkitab? Alkitab menuntun pembacanya untuk memahami ayat-ayat dengan akurat. Kita baca Yesaya 8 ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Kepada hukum dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, itu karena tidak ada terang dalam mereka. Berdasarkan King James Version, ayat di atas berbunyi, to the law and to the testimony. Ayat ini menjelaskan bahwa sumber utama dalam mempelajari firman Tuhan hanya Alkitab atau to the law dan kesaksian atau to the testimony. Apa itu kesaksian? Untuk menjelaskan apa itu kesaksian, kita buka Wahyu 12 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pertanyaan selanjutnya, apa itu kesaksian Yesus? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita buka Wahyu 19 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Salah satu makna atau aplikasi dari ayat ini adalah bahwa malaikat Gabriel tidak gila hormat. Dia tidak mau disembah oleh Yohanes yang kekasih. Makna yang kedua adalah bahwa saudara-saudaranya Yohanes adalah umat yang sisa yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, atau yang belajar Alkitab dan roh nubuat dengan tekun serta menghidupkannya.
bagaimana atau seperti apa peranan roh nubuat dalam mempelajari Alkitab. Kita baca dari buku Counsels for the Church, halaman 29, paragraf 6, yang berbunyi sebagai berikut. Tulisan-tulisan Ellen G. White mengangkat hukum Allah dan selalu menuntun pria dan wanita kepada Alkitab secara keseluruhan. Ia menunjuk pada Alkitab sebagai satu-satunya aturan iman dan praktek dan sebagai terang besar yang dipimpin oleh tulisannya sebagai terang kecil. Roh nubuat sebagai terang kecil adalah penuntun untuk menuju Alkitab sebagai terang besar. Artinya, Alkitab dan roh nubuat tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah bahayanya jika menolak roh nubuat dengan dalih sola scriptura, hanya Alkitab dan Alkitab saja? Dua kutipan roh nubuat berikut memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Dalam buku 3 Selected Message, halaman 84, paragraf 3, yang berbunyi sebagai berikut. Satu hal yang pasti, orang-orang Masehi Advent hari ke-7 yang mengambil pendirian mereka di bawah panji setan, pertama-tama akan melepaskan iman mereka pada peringatan dan teguran yang terkandung dalam kesaksian roh Allah atau roh nubuat. Karena Alkitab dan roh nubuat tidak dapat dipisahkan satu sama lain seperti kutipan dan ayat di atas, maka pada akhirnya yang menolak roh nubuat juga akan menolak Alkitab. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam 5 Testimonies, halaman 98, paragraf yang kedua, yang berbunyi sebagai berikut. Aku tahu bahayamu. Jika saudara kehilangan kepercayaan akan kesaksian-kesaksian, saudara akan menjauh dari kebenaran Alkitab. Aku takut bahwa banyak orang akan mengambil posisi yang mempertanyakan, meragukan, dan dalam kesusahanku untuk jiwamu, aku akan memperingatkan kamu. Kutipan ini adalah amaran bagi mereka yang mengaku umat Tuhan, tetapi sudah meragukan kesaksian roh, yaitu roh nubuat. Dari penjelasan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Yesaya 8 ayat 20 adalah dasar atau fondasi dalam mempelajari firman Tuhan. Hanya Alkitab dan roh nubuat. Jika tidak berbicara berdasarkan dua sumber ini, itu karena tidak ada terang dalam diri mereka. Jika sumber belajar Alkitab sudah tepat, yang tidak kalah penting adalah metode belajar firman Tuhan. Alkitab itu sendiri memberi petunjuk kepada pembacanya bagaimana metode yang tepat untuk memahami firman yang dituliskan dalam Alkitab. Pertanyaan berikut adalah bagaimana metode belajar Alkitab yang benar? Kita buka Yesaya 28 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Untuk mempermudah pengertian kita tentang ayat ini, sebaiknya kita buka versi King James dalam Yesaya 28 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Precept upon precept, line upon line, here a little and there a little. Terjemahan bebasnya adalah ajaran di atas ajaran, garis di atas garis, sedikit di sini, sedikit di sana. Panduan berikut ini juga sangat berperan penting dalam mempelajari firman Tuhan, dan inilah salah satu fondasi yang juga tidak mendapat perhatian pada umumnya dari pelajar Alkitab, karena ada hubungannya dengan penguasa kegelapan.
Apa tipu daya setan dalam belajar firman Allah? Kita baca dalam Roh Nubuat, buku Maranatha, halaman 156, paragraf 4, yang berbunyi sebagai berikut. Setan adalah pekerja yang licik, dan ia akan membawa kekeliruan yang halus untuk menggelapkan dan membingungkan pikiran, serta mencabut doktrin keselamatan. Mereka yang tidak menerima firman Tuhan sebagaimana adanya akan terjerat dalam perangkapnya. Kutipan yang lain dari buku Aport Luke halaman 316, paragraf 4, yang berbunyi sebagai berikut. Pada hari-hari ini banyak penipuan yang diajarkan sebagai kebenaran. Beberapa dari saudara-saudara kita telah mengajarkan pandangan-pandangan yang tidak dapat kita dukung. Ide-ide khayalan, penafsiran kitab suci yang kaku dan ganjil bermunculan. Beberapa dari ajaran-ajaran ini sekarang mungkin tampak hanya sekedar coretan dan judul saja, namun mereka akan bertumbuh dan menjadi jerat bagi mereka yang tidak berpengalaman dalam belajar firman Tuhan. Coba saudara renungkan, untuk mengerti tentang keallahan, siapa Allah, siapa Yesus, dan apa itu Roh Kudus dapat dimengerti oleh pembaca biasa Alkitab tanpa menggunakan terang kecil atau roh nubuat. Tetapi faktanya mayoritas umat Kristiani di seluruh dunia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang keallahan. Inilah penipuan terdahsyat setan terhadap manusia, termasuk penipuan pertama yang dilakukan terhadap Hawa di Taman Eden, yang memutarbalikkan firman Allah yang berbunyi, "Ye shall surely die." Engkau pasti mati. Tetapi setan mengatakan, "Ye shall not surely die." Engkau tidak mati. Apakah ada keselamatan jika tidak menggunakan panduan yang benar dalam mempelajari Alkitab? Kita baca Counsels on Health halaman 459, paragraf 2, yang bunyinya sebagai berikut. Satu-satunya keselamatan kita adalah dengan melestarikan panduan kuno tentang hukum dan kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, karena tidak ada terang dalam mereka. Kutipan ini menjelaskan bahwa terang akan didapatkan para pelajar Alkitab jika menggunakan Alkitab dan roh nubuat sebagai landasan dalam mempelajari firman Tuhan. Apakah teori atau hikmat manusia boleh digunakan dalam menafsirkan ayat Alkitab? Kita buka buku Faith and Works halaman 66, paragraf 3, yang berbunyi sebagai berikut. Sudahkah engkau memahami kebenaran yang berharga poin demi poin seperti yang telah disarikan? Atau pernahkah Anda berpikir bahwa Anda mengikuti ide dan pendapat Anda sendiri dan membaca dan menilai firman Tuhan dengan pendapat dan teori Anda? Atau akankah Anda bawa ide-ide dan teorimu ke firman Tuhan dan biarkan peramal yang hidup mengungkapkan kepadamu di mana kekurangan dan cacat dalam ide-ide dan teorimu? Kita tidak dapat mengambil posisi bahwa kita akan menghakimi firman Tuhan karena kita percaya ini dan itu kepada hukum dan kesaksian. Jika mereka tidak berbicara menurut firman ini, itu karena tidak ada terang di dalam mereka. Apakah ada pertumbuhan iman atau progressive revelation jika tidak menggunakan panduan yang sudah diuraikan di atas? Kita baca Yesaya 28 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur.
Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Yang saya mau underline dari ayat ini adalah mabuk anggur doktrin dan tidak mengerti nubuatan dari tahun ke tahun. Jika panduan ini diaplikasikan dalam belajar Alkitab, sudah pasti menemukan mutiara-mutiara yang berharga yang pasti menuntun kepada keselamatan. Tetapi jika tidak secara konsisten menggunakan seluruh panduan di atas dalam menggali firman Tuhan, maka tidak akan menemukan terang. Yang ada hanya kekacauan atau error and confusion. Kiranya kita mendapat pertolongan dari Roh Kudus Tuhan untuk mengerti pekabaran ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.